Hewanians. Jadi pada malam hari ini kita kedatangan salah satu dokter hewan yang spesial, Profesor Dr. Hewan Denny Noviana. Nah, jadi pada kesempatan kali ini biasanya As The Vet kita isi dengan dokter hewan mitranya, kita ada kesempatan khusus untuk berbincang dengan Prof. Denny. Tadi pas talk show kan kita membahas seputar parasidara dan parvo ya Prof ya. Nah, jadi boleh dijelaskan sekali lagi nggak Prof untuk Hewanians di sini, untuk parvo dan parasidara itu sebenarnya bedanya seperti apa? Apakah bisa dicegah dan bagaimana tips penanganannya? Oke, selamat malam Dr. Sari dan juga selamat malam kepada para audien ya yang hari ini hadir. Jadi yang pertama tadi kalau dari penyebabnya dulu berbeda ini. Kalau parvo itu penyebabnya virus. Kalau parasidara penyebabnya parasit ya. Nah, parasit ini banyak. Tadi bisa protozoa, bahkan bisa juga bakteri. Jadi kombinasi. Nah, itu dari penyebab. Yang kedua, dari kemungkinan usia yang terserang atau hewan yang rentan lah ya disebutnya ya. Nah, kalau parvo biasanya nih lebih cenderung ke anakan anjing ya, yang usia-usia muda, yang tidak atau belum divaksin lah ya. Nah, bisa juga menyerang ke yang dewasa, tapi lebih sering ke yang muda. Sementara kalau parasidara, dia semua usia, tapi cenderung lebih ke yang dewasa karena perbedaan yang ketiga adalah karena parasidara sifatnya penyakitnya kronis. Jadi perjalanannya agak panjang. Sementara kalau parvo penyakitnya akut. Akut itu begitu mikroorganisme atau virus masuk ke tubuh hewan, langsung tuh dia menimbulkan gejala. Jadi karakternya yang keempat itu. Nah, yang kelima, kalau ditanya gejalanya apa? Gejalanya secara umum pasti nomor satu hewan itu terlihat lemah gitu ya. Kemudian tidak nafsu makan. Biasanya langsung cukup ya diare kurus mohon maaf. Nah, kalau diare nih yang agak karena dua-duanya itu bisa menyerang ke sistem, kalau parasidara ke sistem kekebalan. Kalau parvo itu yang diserang sebetulnya kekebalan juga, tapi dia ada manifestasinya di saluran pencernaan. Nah, oleh karena itu gejala yang mirip yang terakhir adalah sama-sama mungkin bisa menyebabkan diare berdarah, terutama pada parvo. Diare berdarah cukup khas ya. Dan biasanya kalau diare berdarah pada parvo baunya nih cukup khas nih karena ada luruhan sel-sel dari saluran pencernaan yang terbawa. Nah, kira-kira itu dari gejalanya. Nah, kemudian kalau pertanyaan berikutnya, saya sependapat nih lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Sebetulnya dua-duanya bisa dicegah ya. Nah, kalau penyakit viral, pencegahannya melalui vaksinasi, oke? Dan yang lebih baik tentu pada usia masih muda lah ya, 2-3 bulan sudah bisa divaksin. Nah, kalau untuk parasidara juga pemberiannya anti parasit yang harus diberikan, itu juga rutin harus diberikan. Tergantung nanti dari jenis obat atau tergantung tentu dari perusahaan yang mengeluarkan ya, tinggal diikuti saja petunjuk pemakaiannya. Sekian dok. Baik, terima kasih Prof. Jadi memang kalau ditanya gejala klinis yang spesifik agak susah juga ya Prof ya, karena pertama kita nggak tahu apakah dia ada komplikasi atau enggak, terus yang kedua apakah ada faktor resiko lain gitu ya Prof ya. Jadi yang bisa dipahami di sini memang dua-duanya bisa berbahaya dan kadang-kadang mirip, tetapi penyebabnya jelas berbeda. Yang satu karena virus, yang satu bisa karena parasidara atau bakterial. Tapi baik parvo maupun parasidara sebenarnya bisa dicegah ya Prof. Jadi kalau misalnya untuk pencegahan untuk parvo ini dengan vaksinasi, kalau misalnya parasidara itu bisa kita cegah dengan cara memberikan flea and tick prevention karena memang faktor pembawanya adalah ektoparasit. Oke, terima kasih Prof. Denny atas waktunya. Mungkin Prof. Denny ada ya pesan sih sebenarnya untuk pet owners ini sebaiknya bagaimana menyikapi baik parvo maupun parasidara. Baik, terima kasih Dok Sari. Jadi yang penting diperhatikan para pet owner nomor satu, tentu setelah kita memutuskan ingin memelihara hewan, kita harus mengetahui dulu apa yang harus dilakukan. Yang pertama tentu pemeliharaan penting ya. Kemudian yang kedua, kalau dikaitkan dengan parvo atau dengan parasidara, tentu pencegahan yang lebih penting lagi. Jadi pet owner harus mengetahui kapan anjingnya harus divaksin, kapan anjingnya harus diberikan antiparasit. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita harus mengetahui karakter anjingnya juga penting gitu ya. Nah, karena dengan mengetahui karakter anjing, tentu pemeliharaannya juga menjadi lebih sesuai dengan
anjing tersebut. Kalau anjing rambut panjang tentu harus seperti apa diperlakukan, anjing rambut pendek harus seperti apa. Karena ini juga akan bermanifestasi ke contoh parasit ya. Parasit itu kalau anjing yang rambutnya panjang kan pasti dia lebih seneng ada di situ ya. Jadi kira-kira itu. Jadi take home message-nya mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih banyak Prof Denny atas waktunya. Semoga pesan dan penjelasan dari Prof Denny ini bisa bermanfaat untuk Hewanians. Oke. Begitulah Hewanians, jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Pastikan selalu vaksinasi anak-anak Hewanians di sini untuk menghindari dari virus parvo dan juga berikan flea and tick prevention untuk mencegah terjadinya parasit darah. See you in the next chapter.